Kata Nusantara muncul kira-kira pada abad ke-14 untuk mendefinisikan konsep kenegaraan di bawah kemegahan Kerajaan Majapahit. Dari catatan sejarah, Majapahit pernah menjadi imperium di Nusantara, sebagaimana digambarkan dalam kitab Negara Kertagama. Meski berdiri sekitar 200 tahun, kekuasaan Majapahit membentang dari wilayah paling barat di Pulau Sumatera hingga Maluku di bagian sebelah timur. Tommy Pires dalam sebuah bukunya yang berjudul Suma Oriental pada abad ke-15 Masehi menulis, pada masa itu negeri Jawa sangat berkuasa karena kekuatan dan kekayaan alam yang dimilikinya. Juga karena kerajaan ini melakukan pelayaran ke berbagai tempat yang jauh. Kawasan Trowulan sebagai ibu kota Majapahit. Kawasan cagar budaya Trowulan adalah peninggalan terbesar dari Kerajaan Majapahit. Dengan luas sekitar 100 km persegi, situs yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur memiliki beberapa peninggalan kuno Majapahit seperti Candi Brahu, Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Wringin Lawang, Kolam Segaran, situs-situs terakota seperti situs Sumur Upas. Dalam kitab Negara Kertagama sebagai rujukan utama dalam penyusunan sketsa ibu kota Majapahit, tidak menyebutkan nama Trowulan. Dengan banyaknya peninggalan di kawasan Trowulan mengindikasikan bahwa area Trowulan merupakan pemukiman yang padat pada masa Majapahit. Akan tetapi, untuk menyimpulkannya sebagai ibu kota Majapahit masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Kepastian di mana kedaton dan ibu kota Majapahit yang masih diliputi misteri tersebut membuat kita bertanya-tanya, mengapa kerajaan yang dianggap terbesar ini tidak meninggalkan prasasti-prasasti dan peninggalan megah dan monumental seperti halnya Kerajaan Mataram kuno yang mewariskan Borobudur dan Candi Prambanan. Konsep kekuasaan Jawa kuno sangat kental dipengaruhi oleh konsep Dewa Raja, konsep kekuasaan dari India. Dalam konsep tersebut, raja merupakan wujud Tuhan di dunia. Ia absolut sebagai hukum yang harus ditaati. Hal ini kemudian menghasilkan konsekuensi sosial. Salah satunya pemakaian gelar untuk menambah keagungan. Pengaruh dari konsep Dewa Raja bukan hanya pemakaian gelar, tetapi hingga struktur kota dan pola pemukiman. Daya tarik raja sebagai pusat semesta menjadi mutlak bagi para raja bawahan.
kaum pemuka agama, bangsawan, dan petinggi kerajaan. Tempat tinggal raja oleh prapanca dalam negara Kertagama disebut sebagai pura yang dikelilingi oleh puri. Puri yaitu tempat tinggal para petinggi yang membentuk sebuah lingkungan istana atau kedaton yang disebut bumi. Di luar kompleks istana sendiri disebut negara. Negara bisa disetarakan pada zaman sekarang sebagai provinsi yang dipimpin oleh bre. Untuk membedakan antara kosmos bumi dan negara, negara Kertagama memberikan keterangan Pura Majapahit dikelilingi tembok bata merah tebal dan tinggi. Adanya Candi Wringin Lawang yang berbentuk gapura bentar dan Candi Bajang Ratu serta kolam segaran yang dianggap sebagai sumber pengairan utama kota dan pertanian cukup kuat untuk mendukung hipotesis bahwa Trowulan merupakan bagian dari ibu kota kerajaan Majapahit. Dua orang pembuat batu bata dalam penggaliannya menemukan struktur batu bata kuno dan melaporkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCP Jawa Timur. Ekskavasi yang pertama pada tahun 2019 menghasilkan dinding talut berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi utara dan selatan 316 meter dan sisi timur serta barat sepanjang 216 meter dengan ketebalan struktur tembok 140 cm dan ketinggian antara 100 hingga 120 cm. Luas keseluruhan situs Kumitir mencapai 6 hektar. Sebuah penemuan yang menakjubkan. Situs Kumitir dianggap sebagai penemuan benda purbakala peninggalan Majapahit terbesar pasca kolonial. Namun, arti pentingnya bukan sebatas luasnya yang mencapai 6 hektar. Lebih dari itu, Kumitir bisa menjadi petunjuk baru dalam upaya penelusuran letak keraton dan ibu kota Majapahit. Situs Kumitir bisa menjadi titik tolak pencarian kota praja. Dalam negara Kertagama, Kumitir disebut sebagai tempat berdirinya sebuah bangunan suci, pendarmaan berlatar agama Hindu dengan arca Siwa yang indah. Ia adalah pendarmaan Narasinghamurti yang meninggal setelah tahun 1268 Masehi. Negara Kertagama memberikan keterangan bahwa bangunan suci tersebut dibangun oleh Bre Wengker yang sekaligus menjadi istananya. Keterangan dari negara Kertagama sangat menarik untuk dicermati. Sebab jika betul Kumitir merupakan tempat tinggal Bre Wengker, hal ini dapat menguatkan dugaan bahwa Kumitir merupakan bagian dari struktur kekuasaan
Majapahit. Tidak menutup kemungkinan Kumitir merupakan bagian dari kompleks istana atau bumi. Alasannya, Brewengker merupakan suami dari Raja Dewi Maharajasa, adik dari Tribuana Tunggadewi, penguasa Majapahit yang ketiga. Situs Kumitir diduga merupakan istana bagian timur dari kota Praja Majapahit. Jika benar situs Kumitir yang luas itu adalah puri Raja Bawahan Majapahit, kita dapat membayangkan bagaimana pura Raja Majapahit sendiri pasti lebih luas dan lebih megah.